Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anginnya begitu kencang nih. Mbak penasaran dengan suara tersebut ya. Suara lari lemparan seperti lemparan batu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Namun di dalam hutan ini tuh, ini bukan sebuah villa, melainkan sebuah bangunan tempat pesantren sesat. Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Dian. Jadi di video kali ini tuh gue sedang berada di Kabupaten Sumedang, teman-teman. Dan lokasi akan gue telusuri ini adalah sebuah pesantren. Ya, pesantren sesat yang terletak di kaki gunung di dalam hutan. Dan pada tahun 2022, menurut informasi yang gue dapat, pesantren ini sempat dibubarkan oleh masyarakat setempat dikarenakan ajaran pesantren ini menyimpang dari sebuah ajaran agama Islam. Dan nanti gue akan bercerita di dalam sambil menelusuri sudut ruangan yang terdapat di sebuah pesantren terbengkalai ini, teman-teman. Jadi untuk masuk ke dalam sebuah pesantren tersebut, gue harus melewati gerbang ini. Dan ini gerbang menuju sebuah pesantren yang sudah terbengkalai kurang lebih 3 tahun. Dan di dalam pesantren ini terdapat sebuah ajaran sesat ataupun ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Wah, miris juga ya. Kita akan coba dulu deh. Buka dulu gerbangnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pesantren ini tuh terletak di dalam hutan ataupun di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon pinus, teman-teman. Dan untuk masuknya itu areanya cukup luas, atau bisa dibilang jalannya cukup luas, teman-teman. Ini bisa masuk beberapa mobil ya. Dan kabarnya, menurut informasi yang gue dapat juga, katanya pesantren ini tuh ditopang oleh salah satu perusahaan yang ternama di kota Bandung khususnya, teman-teman ya. Dan di ujung sana terdapat sebuah seperti bangunan kecil atau toilet ya. Dan ini adalah saksi bisu bekas bangunan ataupun pendopo-pendopo yang dihancurkan oleh masyarakat setempat, teman-teman, pada saat ataupun pada tahun 2022. Wow. Dan kebetulan pada sore kali ini gue explore pada jam 5:30, teman-teman, yang artinya mau sadekala ataupun menjelang maghrib jam 5:30. Ya, jadi teman-teman, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anginnya begitu kencang nih, seperti mau hujan tapi belum turun hujan nih, teman-teman. Oh my god. Ya, jadi teman-teman, di pesantren ini tuh tidak banyak muridnya ataupun tidak banyak pengikutnya, melainkan hanya beberapa orang saja menurut informasi yang gue dapat. Tapi ajarannya itu sangat menyimpang sekali dari ajaran agama Islam. Seperti wanita dan perempuan itu boleh istilahnya tidur berbarengan di dalam satu kamar. Dan itu adalah aturan yang pertama di pesantren sesat ini. Dan di depan gue terdapat sebuah seperti musola, teman-teman. Ya, dan ini salah satu bangunan musola yang terdapat di pesantren sesat ini. Dan di dalam musola ini masih terdapat hiasan-hiasan kaligrafi, teman-teman. Ya, terdapat sebuah hiasan-hiasan kaligrafi yang masih menempel di dinding musola ini. Dan di ujung sebelah sana itu adalah bisa dibilang kalau bahasa Sundanya kobong-kobongnya ataupun asrama-asrama dengan aulanya tempat santri-santri menginap ataupun istilahnya menetap di pesantren ini. Kita akan coba telusuri ke beberapa bagian ruangan yang terdapat di area asrama santri tersebut, teman-teman. Dan jalannya seperti ini loh. Jalan yang masuk mobil dengan bebatuan. Dan di
pinggir-pinggir gua dikelilingi pesantren ini dengan pohon-pohon yang begitu besar dan pohon pinus. Dan ini the real di tengah hutan, teman-teman. Wow, cukup ngeri ya. Dan dari akses masuk gue dari gerbang sana menuju salah satu tempat aula ataupun tempat santri-santri menginap itu agak lumayan jauh, teman-teman. Jadi gue harus jalan dulu kurang lebih 30 meter untuk memasuki area pesantren ini. Ya teman-teman, agak mulai ngos-ngosan dari ujung gerbang sana menuju depan, ataupun bisa dibilang tempat santri menginap, atau bisa dibilang aula dari pesantren Terbangkalai ini, teman-teman. Karena lumayan jauh juga sih. Dan menurut informasi yang gue dapat, katanya di dalam pesantren ini setelah semenjak diterbangkalaikan ataupun semasa aktif, pesantren ini dikenal cukup angker karena pesantren ini dibangun di dalam hutan, dan di dalam hutan ini tuh terdapat sebuah kerajaan gaib, sehingga tak sedikitnya santri-santri di sini sering mengalami kesurupan. Selain diajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam, teman-teman, kita akan coba telusuri ya sudut demi sudut ruangan yang terdapat di pesantren ini, cuy. Dan untuk masuk ke dalam pelataran pesantren Terbangkalai ini, teman-teman, gue harus melewati beberapa anak tangga untuk masuk ke dalam area pesantren ini. Dan untuk masuk dalam ini sudah dipalang oleh kayu ya. Dan ini palang kayu oleh masyarakat setempat pada saat masyarakat mengubarkan aliran pesantren ataupun yayasan pesantren yang sedang gue telusuri ini, teman-teman. Kita akan coba masuk deh. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dan di sini terdapat beberapa bacaan. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepat di depan gua adalah sebuah aula pelataran, tempat di mana murid-murid yang diajarkan sesat oleh pemimpin dari yayasan pesantren ini. Dan menurut kabar informasi, di dalam aula ini itu murid-muridnya itu ataupun santri-santrinya itu harus berkumpul, bukan membaca Al-Quran, teman-teman, melainkan santri-santrinya diajarkan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Seperti salah satu contoh menurut kabar informasi yang gue dapat, itu perempuan dan laki-laki duduknya itu harus berdempetan, melainkan biasanya kalau pesantren ataupun santri-santri di dalam pesantren itu laki-laki dan perempuan itu biasanya tuh dipisah. Dan ini di pesantren ini laki-laki dan perempuannya itu harus berdempetan, harus bersaling bertatap muka. Agak aneh juga dan konyol ya kalau mendengar cerita tersebut, teman-teman, dari unsur latar belakang yang terdapat di pesantren Terbangkalai ini. Dan atap-atapnya sudah ditumbuh ataupun sudah di banyak sekali coretan lagi. Banyak sekali kotoran-kotoran dari kelelawar, teman-teman. Namun selama 3 tahun kayu-kayunya masih kokoh dan kuat. Dan ini salah satu bukti. Kursi di mana pemimpinnya duduk di tengah aula ini, dan di bawah-bawahnya itu terdapat beberapa santri. Dan di depan gua terdapat sebuah kain putih. Gak tahu nih kain putih untuk apa ya. Kita buka deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak ada apa-apa, teman-teman. Namun gue penasaran deh, kain putih ini bertujuan untuk apa gitu. Dan di area aula ini, sebelum gue tunjukin beberapa kamar ataupun tempat santri menginap di aula ini, gue tunjukin dulu. Ternyata di aula ini terdapat beberapa toilet, teman-teman. Dan ada sebuah tangga juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Dan ini
ini sebuah toilet dan nggak tahu nih tangga ini mengarah kemana teman-teman. Katanya tadi pas gue survei sih ya, itu di atas itu banyak sekali kelelawar teman-teman. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ila ibadillah solihin. Oh my god. Oh, tidak ada apa-apa teman-teman, hanya terdapat sebuah kursi. Bentar. Gue seperti mendengar suara orang ngobrol deh di balik pohon-pohon ini teman-teman. Halo, ada orang? Oh my god. Kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Dan lantai-lantainya memakai kayu nih. Gue agak takut juga, ngeri-ngeri sedep nih kalau kayu-kayu gini, takutnya roboh nih. Dan gue terperosok ke dalam ataupun ke bawah teman-teman. Oh my god. Kita akan coba naik deh. Tapi dari tadi gue mendengar suara orang ngobrol di ujung sana deh. Halo, ada orang? Ya, jadi teman-teman, cerita yang berkembang luas, pesantren terbengkalai ataupun pesantren sesat ini yang terdapat di Kabupaten Sumedang ini itu menyebar luas ke seantero Indonesia teman-teman. Dan menurut kabar informasi yang gue dapat juga, itu tiap kamarnya itu harus diisi oleh salah satu perempuan dan salah satu laki-laki, seperti hubungan suami istri di dalam kamarnya teman-teman. Dan itu aturan yang pertama yang wajib yang mengikuti pesantren ini. Dan di pesantren ini tidak banyak sih muridnya, menurut informasi yang gue dapat dari beberapa warga sekitar. Namun di dalam aturan pesantren ini itu diwajibkan harus melakukan hubungan suami istri tanpa menikah teman-teman. Gokil ya, dan sekaligus konyol ajaran pesantren yang terdapat di dalam ataupun pesantren sesat ini gitu. Dan gue masih berada tepat di dalam aula pesantren terbengkalai ini. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, barusan gue mendengar suara benda jatuh seperti lemparan batu. Namun di hutan ini itu tidak ada satu orang pun melainkan gue sendiri. Dan orang yang mengantar gua, orang sini asli, itu berada tepat di luar gerbang tadi begitu gua opening. Karena beliau tidak berani untuk memasuki pesantren ini. Karena semenjak pesantren ini terbengkalai, pesantren ini dikenal cukup angker banget teman-teman. Karena pesantren ini tuh dibangun di salah satu tanah kerajaan gaib yang terdapat di hutan ini. Dan di sini gua mencium bau seperti kotoran kelelawar deh teman-teman. Dan ini seperti bolong nih. Apakah dibuka nggak ya? Wah, dikunci, kita ngintip deh. Dalamnya ada apaan ya? Oh, terdapat sebuah lemari deh di dalam. Dan pintunya ini dibuka nggak ya teman-teman? Wah, dikunci lagi. Namun gue penasaran dengan suara tersebut ya, suara lari lemparan seperti lemparan batu teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gue seperti mendengar suara orang ngobrol perempuan teman-teman. Nah, kalian denger nggak? Kalau kalian denger, coba tulis di kolom komentar deh, biar gue nggak sendiri mendengar suara tersebut teman-teman. Dan di sini terdapat sebuah seperti tempat nongkrong. Namun tadi begitu gue survei, banyak sekali kelelawar di tempat ini teman-teman. Jadi gue agak ngendap-ngendap nih. Gue takutnya ada kelelawar. Oh iya, bener banget teman-teman. Masih terdapat beberapa kelelawar ya di atas sana teman-teman. Nah, namun tadi begitu gue survei, itu banyak sekali kelelawar, hampir puluhan teman-teman, yang bersandar di atap-atap pesantren ini teman-teman. Oh my god.
Kita balik lagi deh. Dari tadi gue mendengar suara-suara seperti orang ngobrol. Dan yang terbaru suara perempuan, teman-teman. Dan di ujung sana jendelanya dibuka deh. Kita akan coba ngintip ya. Dalam dari ruangan kamar-kamar yang terdapat di pesantren ini. Namun hingga saat ini pemilik dari bangunan ini tidak pernah mengunjungi bangunan ini kembali, teman-teman. Melainkan bangunan ini seperti dibuang oleh pemiliknya. Dan untuk masalah ditangkap polisi ataupun enggaknya, gue belum nyampe ke sana. Karena informasi yang gue dapat pada tahun 2022 sempat dibubarkan oleh masyarakat saja, teman-teman. Oh my god. Dan lantai-lantainya hampir mau rapuh dan sudah kayak gini, teman-teman. Jadi gue mesti extra hati-hati juga nih. Ya, semua pada dikunci lagi. Dan di sini terdapat sebuah, oh my god, gue takutnya ada kelelawar nih, men. Kita kebuka dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue takutnya ada kelelawar keluar menimpa badan gue, teman-teman. Ya. Dan di sini gue mendapatkan salah satu kamar yang atapnya sudah jebol, teman-teman. Dan terdapat dua tempat ataupun ranjang, dua tempat tidur dengan satu lemari kecil. Dan di dalam sana terdapat sebuah seperti kaca hiasan tempo dulu, teman-teman. Oh my god. Nah, seperti inilah. Dan di ujung sana gue seperti melihat salah satu ruangan kamar mandi ya di dalam kamar ini. Mungkin di antara kamar-kamar yang terdapat di dalam pesantren ini itu bentukannya atau dalamnya seperti ini, teman-teman. Oh my god. Kita akan coba ke sebelah sini melipir. Oh, ini sudah hancur lebur, teman-teman. Mungkin tertimpa oleh reruntuhan pohon yang tumbang. Ya, teman-teman, kalau sekilas sih mirip seperti pila-pila yang terdapat di beberapa wisata ya. Namun di dalam hutan ini tuh, ini bukan sebuah pila, melainkan sebuah bangunan tempat pesantren sesat. Astagfirullahaladzim. Gue seperti mendengar barusan suara teriakan, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, ada orang? Oh my god. Barusan terdengar jelas suara teriakan, seperti suara teriakan laki-laki, teman-teman. Namun seperti gua bilang dari awal, di dalam bangunan ini hanya terdapat gua sendirian, teman-teman. Oh my god. Halo, ada orang? Assalamualaikum. Wah, sepertinya yang gue takutin tuh sepertinya bukan hantu ataupun penunggu ataupun makhluk halus yang terdapat di pesantren ini, teman-teman. Melainkan gue takutnya ada orang ataupun psikopat. Kalau kata Kang Ajis mah psikopat ya, teman-teman. Apalagi ini terdapat ataupun bangunan ini terletak di dalam hutan, teman-teman. Hanya gue sendirian. Oh my god. Kita keluar kembali deh. Oh my god. Ya, teman-teman, gue keluar kembali karena agak parno juga nih mendengar suara teriakan seperti seseorang yang terdapat di area pesantren ataupun di dalam hutan ini. Gue takutnya orang yang gak jelas ya, teman-teman ya. Dan mungkin cukup sekian explore gua di salah satu pesantren sesat ataupun pesantren terbengkalai yang terdapat di area Kabupaten Sumedang ini. Dan kalau kalian suka dengan channel gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Gua Dian Hermawan izin pamit. Salam dari Kabupaten Sumedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.